Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel aku MOJ Sutrisno. Siap seperti biasa, dan untuk saat ini kita ada di lokasi yaitu Duku Kupang ya. Duku Kupang Timur Gang 14. Ini ada di Mamin ya. Patok Mamin. Nah, ini kebetulan ada acara ini. Ada acara. Kami muliakan para sepuh, para sesepuh kasepuhan, terutama paguyuban ambyar, Bapak Ibu calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Kalau kita baca Al-Quran yang terdiri dari 116 surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadil. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan para sepuh, para sesepuh kasepuhan, terutama paguyuban ambyar, Bapak Ibu calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Kalau kita baca Al-Quran yang terdiri dari 116 surat itu, 15 di antara 116 itu suratnya oleh Allah diawali dengan katakan tidur kita mulai jam 10 Gitu. nanti bangunnya jam teman-teman aku yang lagi otomatis sudah 6 jam berkumpul kami jam itu loh, lanjutkan jalan jam itu terus main subuh tuh nanti diganti usul di fardul isu adaan kawan ya. nanti tambah istirahat siang Ya, 2 jam 8 jam berkembang itu maksudnya ya. ini tidak saya hitung waktu kita balik Ya juga bayi lahir sampai usia sebulan itu sebelum tidurnya butuh waktu 18 sampai 20 jam. Saya nggak hitung. kesehatan juga Katakan rata-rata mulai lahir proses sampai sekarang usia kita 60 tahun, tidur kita semalam 8 jam misalnya. Mari kita hitung secara matematik. 8 jam tahun ketemu 20 tahun untuk tidur semata-mata. Kata Nabi Santen al-kedek gede wal ildo 20 tahun. Pertanyaannya yang 40 tahun untuk apa? Ada yang ngomong untuk sholat misalnya. Mohon maaf, sholat itu gak boleh kita super khusyuk butuh waktu 7 menit. Sebab ada yang sholatnya super menit umar. Kok cepet? Aku hafal bro, dulu. Katakan sholat yang kita kerjakan 5 menit. Kalikan 5 waktu untuk asar maghrib isya subuh ketemu 25 menit. Kalikan 60 tahun ketemu 1 tahun 2 bulan 15 hari. Pertanyaan sekarang, podo-podo kita kerjanya 60 tahun, banyak mana waktu yang kita berguna untuk sholat sama tidur? Tidur. Ake tuyu nih bro, tuyu doa. Kita rugi. Kalau tidak rugi ada 4 solusi. Mari meleat. Kata insan itu isim nakirowan. Sungguh pasti manusia dalam keadaan kerugian. Baru ada solusinya. Illalladzina amanu. Mereka yang tidak rugi itu pertama orang yang beriman. Nomor 2 wa amilus sholihat, orang yang berprestasi baik. Nomor 3 wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling berpesan tentang kebenaran dan saling berpesan tentang kesabaran. Ini salah satu di antara sarananya untuk kumpul memberikan informasi dan pesan yang baik. Ini satu di antara. Pertama, orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Mohon maaf secara singkat saja, ini merupakan hak prerogatif Allah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah iman dan iman. Baca Al-Quran, siapa Nabi Adam punya putra Habil dan Qabil. Ternyata Qabil matinya tidak beriman, sempat membunuh saudaranya namanya Habil. Baca Al-Quran, siapa Nabi Nuh punya putra namanya Kan'an matinya tidak beriman. Baca Al-Quran, siapa Ibrahim punya bapak, meskipun ada yang mengatakan ini bukan bapak kandung tapi paman, namanya Azar.
Ternyata ajar tukang pembuat patung khusus pesanan Raja Namrud, matinya tidak beriman. Siapa Nabi Lut punya istri, ternyata istrinya gak percaya kalau suami itu adalah utusan Allah, hak prerogatif Allah. Oke. Iman ini baru akan menyala kalau diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Wa amilus sholihah, orang yang beramal soleh. Pertama, amal itu Pak ada 3 klasifikasinya. Taksimul akmali salah satu. Amal soleh itu dibagi menjadi 3 klasifikasinya. Ada kalanya al-amal bil aqwal dengan bahasa ucapan. Ada kalanya al-amal bil af'al dengan bahasa perbuatan. Ada kalanya al-amal bil amwal dengan harta benda kita. Pertama, al-amal bil aqwal dengan bahasa ucapan apa? Mohon maaf, mengucapkan kalimat thayyibah. Bagi yang memulai Islam, baca Al-Quran, berkata baik dan benar, itu salah satu aplikasi amal nyata dengan bahasa ucapan. Mohon maaf. Ada bentuk transaksi perniagaan yang kita lakukan dan ada ruginya. Apa? Pertama, yatluna kitab Allah, orang baca Al-Quran. Saya tanya, tentunya yang beragama Islam, mohon maaf, pernah ada ceritanya, pernah tahu nggak dengan orang baca Al-Quran bayar, tahu enggak? Nggak ada orang baca Al-Quran mengeluarkan kos biaya, nggak ada, malah di cash oleh Allah, dikontan pahalanya oleh Allah. Kalau kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, secara nggak langsung kita sudah mendapatkan 190 kebaikan dari Allah. Kata Nabi, likuli harfin bi'ashri amthali, setiap huruf lipat gandanya rasanya minimal 10, maksimal gak ada yang tahu. Begitu kita baca basmalah, langsung dikes oleh Allah pahalanya 190, karena jumlah huruf dalam kalimat basmalah itu 19. Kalau kita baca surat Al-Fatihah secara gak langsung, kita mendapatkan kebaikan yang dikes itu hampir 1390, karena jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah 139. Misalnya panjenengan istiqomah membaca surat Yasin, maka kita mendapatkan kebaikan dari Allah hampir 30.680, karena jumlah huruf dalam surat Yasin jumlahnya 3068. Yang biasa baca surat Waqiah rezeki lancar dulu, itu ya kita mendapatkan kebaikan hampir 17.650, karena jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah itu hampir 17.756. Mohon maaf, ini satu di antara. Termasuk dengan mengadakan aktivitas yang manfaat untuk orang lain, itu pun semuanya berpahala. Termasuk kategori al-amal bil af'al dengan bahasa perbuatan. Kita punya prinsip yang diajarkan Rasulullah, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amal. Lain mengatakan khairun nasi af'al fa'um linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berikan asas manfaat kepada yang lainnya. Wiki sahabi-sahabi Allah wis umuri dawa, amal prestasinya bagus, diantaranya memberikan asas manfaat kepada orang lain. Apapun aktivitasnya, selama bermanfaat dan kaitannya dengan mendapatkan ridho Allah, itu bagus sih. Banyak aktivitas kegiatan di masyarakat yang saya ikuti, Pak, selama mendatangkan asas manfaat dan tidak mengapa, selama mendatangkan manfaat dan mendatangkan ridho Allah, saya ikuti. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan mungkin dengan jalur itu kita mendapatkan ridho dari Allah. Saya tidak mau dan tidak akan pernah menjustifikasi kelompok tertentu. Bisa jadi mereka berikan asas manfaat kepada yang lain. Termasuk kegiatan panjenengan yang namanya ambyar. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, ambyar dalam artian berkembang menjadi sesuatu yang positif, berikan asas manfaat kepada siapa. Amin. Kepada siapa? Kunci utamanya itu adalah pertama keikhlasan dan rukun, titik. Makanya ada ucapan begini, udah biar saya itu paling seneng, Pak, ingat-ingat daunnya orang kuno. Orang itu ayo kalau beramal ojo kakean wah ning ora wah. Kalau beramal silakan, pokoknya pesan tuh ojo kakean wah.
Wah itu biayanya tinggi dan tidak berbuah. Opo ae aja kakek wah. Wah itu biaya larang ning ora apa. Contoh kecil. Panjenengan misalnya syukuran kecil ini kan langkah bagus. Karena kakek wah takon buri. Kok mangane apa? Misalnya piringan, wah piringan. Kate apa? Soto ayam. Kate daging irisan tipis-tipis ngono. Wah, soto ayam. Ganti lho, Bro, makan prasmanan coba. Semestinya cukup 100.000 karena kakek uang prasmanan gajinya 1 juta. Tapi di hadapan Allah tidak dapat. Kenapa? Wah, itu apa mana? Wah, itu berbau. Mohon maaf. Selamatan, gua apa berkata? Ini iki, apa doke? Doke ayam, wah, doke ayam ganti doke banyak lu bro. Hanya karena uang. Kalau uang tidak ada artinya dia dapat Allah. Tempat berkati apa? Waktu plastik lah, dia ngomong ganti magic cup dulu. Lek perlu kok berkati sepeda motor situ dan dulu. Hanya gara-gara kakek uang, hanya gak bermakna di hadapan Allah. Ini orang uang. Ya biasa saja, tapi jangan dengan dalih dengan biar kakean luas sih penting wow saya ikhlas ya ruwet gini bro, suki sawah saya ikhlas ya itu jadi medit bro. Tolong jangan dibalik-balik seperti ikhlas juga ngono bro. Iya orang cerdas itu butuh. Yang nomor 2, mohon maaf, perlu kebersamaan. Tentunya ikhlas gak punya pamrih, ikhlasnya Allah. Begini, orang tua kita dulu bilang, wong rukun tirun filosofi ini rukune bebek, ojo nganti rukun-rukune PT. Perhatikan, ayam itu baru rukun kalau ada sesuatu, termasuk kucing. Tolong Pak nggih, panjenengan perhatikan, sampean rasa ngomong aku gak tepak balik no tanten. Wah, aku ngaji pengamatan, Bro. Ada 5 ekor kucing. Mohon maaf. Dalam rangka menangkap tikus kecil namanya piti itu. Oh, kalau kerjasamanya kompak, Pak. Begitu yang satu bisa menangkap, cenderung dikuasai dia. Lenda kau jadi papat mendekat maunya minta bagian, perhatikan yang mendekati tikus mesti gerem. Oh, ayo, ngawin. Ayam juga begitu. Ada 10 ekor ayam dalam keadaan lempar semuanya, selatan satu. Coba kasih makan, perhatikan. Mesti sing kuat ngabu sing nom, ngalih. Sing ngapi rukun temeninya lahir batin temen ikhlas seperti rukun bebek. Ayo, kalau jenengan punya 100 ekor bebek, kasih tidak 1 bak besar, minum 1 tiba besar, makan 1 makan semuanya, minum 1 minum semuanya. Belum pernah terjadi departemen perbebekan hanya gara-gara urusan badokan gegeran kawan. Aku ngaji Surabaya loh, Surabaya nih. Ya Allah. Dan ingat, bebek itu binatang yang jasanya besar, ikhlas tidak punya pamrih. Apa jasanya bebek? Telurnya gede-gede, tepat-tepat gak ngomong itu. Bebek paling ngedok mesti ngomong ini. Bebek dulu. Bebek. Sahabat PT ndoki cuwili kadang ndok rame kok. Aku tok. Ndoki cilik pamrene aku tok, kadang-kadang aku tok. Tuan Pak Greget cekel sogok tambah ngamuk pitik kok tok lho boleh ngono. Saya minta apa? Ini yang terpenting untuk kita adalah memberikan asas manfaat. Makanya kepada siapapun panjenengan aktivitas selama mendatangkan manfaat itu bagus dapat. Kenapa? Masuk hadis Nabi, khairun nasi anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan asas manfaat untuk sesama. Apapun aktivitasnya selama mendatangkan asas manfaat dan mengacu pada itu Allah, itu bagus itu. Saudara hadirin rahimakumullah, di sini perlunya namanya kebersamaan. Dan ingat Pak, masyarakat BPU gampang aturan. Kau apa mau ikhlas?
Perhatikan, kalau kita punya 1000 ekor bebek, tekal dimasukkan kandang, cukup badan jalan satu, ngetan boleh kan? PT ruwet Pak, PT itu Pak, masyarakat PT ruwet aturan. Ojo kali ngomong PT, saya PT telu, suara terkono kandang, ada gak dibantu gak mungkin. Ngetan, itu mlebu omah, munggah mejo, ngedruk mejo. Jadi kan pernah jumpa ono bebek munggah mejo. Pernah jumpa enggak? Ya ono bebek goreng. Artinya apa? Masyarakat PT itu sulit diatur. Karena apa? Dia gak punya keikhlasan yang total. Tapi bebek dahsyat itu. Satu sisi memberikan asas manfaat kepada pemiliknya, sisi lain gampang aturan.